Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ali baiti ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Mudirul Ma'had Al-Roibah Hanifidah, khususnya Amirin dan Mufidah keluarga, dan juga guru-guru yang saya hormati dan juga keluarga yang berbahagia. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan tentang bab 6 dari kitab Ubudiyah, yaitu qasar dan jamak. Jadi ini adalah PI-nya. Untuk mengenai presentasi saya, yaitu yang pertama mengenai hukum pelaksanaan qasar dan jamak. Nah, ini untuk hukum pelaksanaannya itu ada 3. Tapi sebelum kita masuk ke hukumnya, kita jelaskan dulu mengenai qasar dan jamak ini. Nah, bagi musafir, syariat memberi rukhsah dalam pelaksanaan sholat, yaitu peringkasan atau qasar, dan juga mengumpulkan. Ya, maksudnya adalah mengumpulkan sholat. Untuk mengenai hukumnya dulu, kita masuk ke hukumnya dulu sebelum masuk ke penjelasan lebih rincinya. Itu hukum pelaksanaannya itu yang ada 3, yaitu jawaz atau boleh. Bila perjalanan mencapai 2 marhalah, kurang lebihnya itu 80,640 km, dan bagi yang sering pergi baik itu di darat maupun di laut. Jadi kalau semisal kita sering bepergian, nah ini ada kebolehan mengqasar sholat, mungkin karena waktu kita mepet. Jadi baik yang mempunyai tempat tinggal atau tidak, berdasarkan kitabnya memberi keterangan seperti itu. Untuk yang kedua yaitu sunnah. Sunnah jika sudah mencapai 3 marhalah, ya lebih afdol lah. Untuk mengenai 2 marhalah atau syaratnya itu akan saya jelaskan di cabang berikutnya. Yang ketiga yaitu wajib. Kenapa kok bisa wajib? Karena jika waktu tidak cukup kecuali dengan cara qasar. Ini kita masih di qasar ya. Untuk jamaknya nanti ada penjelasan di di waktu berikutnya. Tapi di satu konten ini. Untuk mengenai syarat-syarat qasar, yaitu bepergian bukan karena maksiat seperti silaturahim, berdagang dan sebagainya. Jaraknya minimal 2 marhalah atau 48 mil. Untuk jarak menurut ukuran sekarang itu ada beberapa pendapat. Untuk dari kitab Tanwirul Qulub juz 1 jaraknya itu kurang lebih 80,64. Untuk Fiqhul Islam dari kitab Fiqhul Islami itu 88,704 km. Untuk kalangan Hanafiyah itu 96 km. Dan untuk mayoritas ulama 2 marhalah itu 119,9 km. Untuk dari Ahmad Hussein Al-Misri itu 94,5 km. Untuk sholatnya yang pada jamak ini itu harus sholat ada yaitu pada waktunya, atau sholat qadha yang terjadi di perjalanan. Jadi jika kita punya utang sholat, jadi kita harus mengqadha. Jika qadhanya itu bukan ketika terjadinya itu bukan ketika kita lagi bepergian musafir, maka itu tidak diperbolehkan dilakukan pada sholat qasar di tempat di bagian ini. Jadi ketika kita mengqasar sholat, maka ya harus sholat ada atau atau sholat qadha yang terjadi di perjalanan. Jadi ketika kita sedang ada di perjalanan, maka sholat yang boleh diqadha sekaligus diqasar itu hanya sholat yang terjadi, yang qadhanya itu terjadi karena di perjalanan. Jadi selain itu tidak boleh. Nah, syarat yang keempat yaitu niat qasar pada niat sholatnya. Jadi ketika kita niat sholat, maka itu harus ada unsur niat qasarnya. Yang kelima, tidak bermakmum pada orang yang bukan satu perjalanan. Maksudnya ketika kita bepergian, meskipun kita tahu ada orang lain yang kalau kita bilang dia juga sedang perjalanan, itu tetap tidak boleh kita ikut jamaah kepada orangnya, karena ya kalau kita bahasakan itu kita tidak satu perjalanan. Bisa jadi orangnya lebih dekat atau bisa jadi orangnya lebih jauh. Jadi kayak kurang lebih ya nggak boleh kalau bukan satu perjalanan, karena ya kayak kita itu nggak tahu jarak pastinya gitu, karena orang lain juga belum tentu dipercaya kan. Untuk yang keenam, syarat yang keenam itu tahu tentang kebolehan qasar. Jadi kalau misal belum tahu kebolehan qasar ini, maka tidak memenuhi persyaratan. Oke, kita langsung masuk ke bagian jamaknya. Untuk jamak
itu diperbolehkan layaknya syarat qashar terpenuhi. Jadi syarat qashar tadi yang pertama kan bepergian bukan karena maksiat, yang kedua jarak minimal 2 marhalah, yang berikutnya yaitu sholatnya adalah sholat ada atau sholat qadha yang terjadi perjalanan, yang keempat itu niatnya ada di niat sholatnya. Jadi kita niat sholat itu ada niat, mungkin niat jamak berarti ada niat jamaknya, dan kalau niat qashar berarti harus ada niat qasharnya. Terus yang keenam, tahu tentang kebolehan hukum tersebut, hukum jamak dan hukum qashar. Dan yang berikutnya yaitu kita masuk ke jamak. Untuk mengenai jamak ini dalam secara bahasa itu, yang qashar tadi secara bahasa adalah peringkasan. Untuk yang jamak secara bahasa itu mengumpulkan mengumpulkan. Untuk secara syariat itu mengumpulkan sholat, baik itu sholat yang sempurna, maksudnya yang enggak diqashar, atau sholat yang diqashar atau ringkas. Untuk sholat yang bisa dijamak itu cuman yang bisa dijamak itu duhur dan asar, satu gandengan itu, dan maghrib dan isya. Dan juga maghrib, isya. Jadi sholat yang karena jamak itu ada 2 pasang ya, duhur, asar, dan maghrib, isya. Untuk cara pelaksanaannya itu ada 2, jamak takdim dan jamak takhir. Untuk jamak takdim, jadi kan tadi kan ada 2 pasang. Satu pasangnya kan duhur dan asar, maghrib, pasang berikutnya itu maghrib dan isya. Kalau jamak takdim ibaratnya kita melakukan pada waktu duhur, jadi kita itu mengumpulkan asarnya ke duhur. Kalau jamak takdim seperti itu. Nah, untuk jamak takhir itu sebaliknya. Jadi misal kita sholat asar, tapi kita sengaja meninggalkan sholat duhur. Jadi sholat duhur itu kita kumpulkan dengan sholat asar. Nah, syarat jamak takdim atau takhir. Jadi sebenarnya ini catatannya berbeda, tapi karena hampir mirip, jadi saya satukan. Yaitu memulai sholat di waktu pertama untuk yang takdim, dan eh, oh memulai sholat waktu pertama baik itu takdim atau takhir. Mas, contohnya, jadi ketika kita menggabungkan sholat asar dengan duhur, maka kita mulai dengan misal jamak takdim lah ya. Dari kan duhur duluan, berarti kita melaksanakannya pada waktu sholat duhur, maka yang dilaksanakan sholat duhur. Dan untuk ketika kita melakukan jamak takhir, maka ya tetap harus sholat duhur didahulukan. Jadi berdasarkan urutannya, duhur, asar, maghrib, isya. Jadi kalau kan duhur duluan berarti duhur. Jadi yang berikutnya yaitu niat jamak, sama kayak qashar itu, niat ada niatan jamak, terus mualah sekaligus atau mualah maksudnya itu sekaligus atau langsung. Jadi ketika kita kan berarti kan melaksanakan sholat 2 kali sekaligus. Nah, itu harus langsung, nggak boleh ada jeda yang lama. Kalau ada jeda yang lama otomatis sholatnya itu ya nggak kejamak gitu. Terus yang berikutnya dilakukan di masa perjalanan. Jadi tidak tidak ketika kita sudah sampai di tempat kita tinggal, contohnya di rumah lah. Jadi harus di masa perjalanan. Yang berikutnya yaitu yakin terhadap sholatnya. Jadi kita harus yakin sholatnya. Terus sholat jamak atau qashar sebab sakit itu diperbolehkan. Sekiranya terjadi merasa berat jika tidak dijamak qashar. Jadi kalau semisal orang sakit kan terkadang kan keberatan, mungkin yang keberatan adalah perawatnya, maka ya boleh sholat jamak atau qashar untuk orang sakit sebagai bentuk rukhsah untuk orangnya. Oke, sekian presentasi dari saya mengenai bab 6 tentang dari kitab Ubudiyah, yaitu tentang qashar dan jamak. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.